Selamat datang di Islamic Inspirations Channel. Hari ini saya akan menceritakan kisah tentang Rizal, seorang pelajar SMA yang hidup sebatang kara dan penuh perjuangan, dengan berjualan kue untuk menyambung hidup. Dunianya yang sepi seketika berubah saat ia menemukan seorang wanita hamil yang terluka parah di tempat pembuangan sampah. Didorong oleh kebaikan hatinya yang luar biasa, Rizal membawa wanita itu pulang ke rumah kecilnya. Sebelum menyimak kisahnya, sempatkanlah menulis salawat Nabi di kolom komentar sebagai tanda penghormatan kita kepada beliau. Malam telah larut, menyelimuti gang-gang sempit di pinggiran kota dengan selimut dinginnya. Angin yang berembus terasa tajam menusuk tulang, membawa serta aroma tanah basah sisa hujan deras sore tadi. Di dalam sebuah rumah kecil yang tampak rapuh dimakan waktu, Rizal baru saja menyelesaikan pekerjaannya. Aroma manis vanila dan mentega panggang masih menguar lembut di udara, beradu dengan kelelahan yang menggelayut di pundaknya. Sebagai siswa kelas 3 SMA sekaligus tulang punggung bagi dirinya sendiri, hari-hari Rizal adalah repetisi dari perjuangan yang tak kenal akhir. Ia menatap tumpukan kotak kue kering di atas meja, pesanan untuk pelanggan setia yang harus diantar besok pagi. Uang yang didapat memang tak seberapa, tapi dari sanalah asap dapurnya terus mengepul, dan biaya sekolah yang mencekik bisa ia cicil sedikit demi sedikit. Rumah ini adalah satu-satunya peninggalan berharga dari kedua orang tuanya. Terasa begitu sunyi. Hanya suara detak jam dinding tua dan desah napasnya sendiri yang menjadi teman setia di tengah keheningan. Rizal menghela napas panjang, lalu matanya tertuju pada kantong plastik hitam besar di sudut ruangan yang sudah menggunung. Sudah waktunya ia menjalankan tugas terakhir sebelum bisa merebahkan tubuhnya yang letih. Dengan sedikit enggan, ia menyeret kantong sampah itu keluar rumah. Sandal jepitnya berdecit di atas jalanan setapak yang becek dan licin, membawanya menuju tempat pembuangan sampah, sementara di ujung gang. Suasana di sana begitu remang-remang, hanya diterangi oleh seberkas cahaya dari lampu jalan yang hidup segan mati tak mau, berkedip-kedip seolah akan padam kapan saja. Tepat saat Rizal mengangkat kantong sampahnya tinggi-tinggi, siap untuk melempar, sebuah suara menghentikan gerakannya. Suara itu sangat lirih, nyaris tak terdengar, seperti sebuah rintihan yang berusaha ditelan oleh desau angin malam. Rizal terdiam kaku, bulu kuduknya meremang, jantungnya mulai berdebar tak karuan. Ia menahan napas, menajamkan pendengarannya. Benar saja, suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas, sebuah isak tangis yang tertahan, penuh dengan keputusasaan. Rasa takut bercampur dengan rasa penasaran. Dengan tangan yang sedikit gemetar, Rizal merogoh saku celananya dan menyalakan lampu senter dari ponselnya. Cahaya putih yang tajam itu menyapu tumpukan sampah yang berantakan, kardus basah, botol plastik, sisa makanan yang membusuk. Kemudian cahaya itu berhenti pada sesuatu yang seharusnya tidak berada di sana. Di antara tumpukan kotor itu, terbaring sesosok tubuh seorang wanita. Rizal menelan ludah. Langkahnya terasa berat saat ia mendekat dengan hati-hati. Wanita itu tergeletak tak berdaya. Wajahnya yang pucat pasi terlihat kotor. Rambutnya acak-acakan, menempel di pipi. Gaun sederhana yang dikenakannya tampak lusuh, basah dan ternoda lumpur. Namun, yang membuat napas Rizal tercekat di tenggorokan adalah pemandangan perut wanita itu yang membuncit besar. Ia sedang hamil tua. "Mbak, Mbak," panggil Rizal dengan suara parau, menyentuh bahu wanita itu dengan lembut. Tidak ada jawaban, hanya napasnya yang terdengar berat dan tersengal-sengal. Panik mulai menjalari seluruh tubuh Rizal. Otaknya berputar cepat, mencari solusi, melaporkan ke polisi. Pikiran itu terlintas, namun segera ia tepis. Ia hanyalah seorang anak SMA yang hidup sebatang kara. Ia takut akan urusan yang rumit dan pertanyaan-pertanyaan yang tak akan bisa ia jawab. Meninggalkannya di sini? Hatinya menjerit, menolak membayangkan seorang ibu hamil yang akan melahirkan terbaring di tempat sampah yang dingin dan kotor. Itu membuatnya merasa mual. Itu adalah perbuatan yang tidak manusiawi. Ia teringat mendiang ibunya. Betapa ibunya selalu mengajarkan untuk menolong sesama, tak peduli sesulit apapun keadaannya. Tanpa berpikir dua kali, Rizal membuat keputusan yang akan mengubah hidupnya selamanya.
Dengan mengerahkan sisa tenaganya, ia menyelipkan lengannya di bawah tubuh wanita itu. Bebannya terasa sangat berat, jauh lebih berat dari karung tepung yang biasa ia angkat. Namun, didorong oleh rasa iba yang meluap-luap, Rizal berhasil membopongnya. Langkahnya tertatih-tatih saat ia berjalan kembali menyusuri gang gelap itu,